Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat mensosialisasikan pembatasan aktivitas warga di malam hari. Petugas juga memberikan surat imbauan kepada pemilik usaha. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok. Dengan pengeras suara, petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat mengimbau warga soal pembatasan aktivitas warga di malam hari. Petugas juga mendatangi para pedagang untuk memberikan surat imbauan. Dalam sosialisasi hari pertama, ternyata masih banyak warga yang tidak tahu dan masih beraktivitas lebih dari pukul 8 malam. Ya gimana lagi ya Pak ya, saya berangkat ke 5, keluar malam lagi. Jam berapa keluarnya Pak? Baru habis maghrib bisa, baru keluar, baru mulai buka gitu loh Pak. Makanya saya bingung, pertama ya cari lokasi untuk siang hari gitu. Pembatasan aktivitas warga di malam hari sebagai salah satu langkah menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok yang terus meningkat. Ini kita upayakan agar masyarakat bisa mematuhi ketentuan atau kebijakan dari gugus tugas ini karena kaitan dengan peningkatan kasus-kasus COVID-19 Kota Depok ini. Sebelumnya, pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan edaran pemberlakuan jam malam untuk warga. Dalam edaran yang ditandatangani Wali Kota Depok tercantum aturan batas maksimal kegiatan niaga seperti toko, restoran, kafe, minimarket hingga mal hingga pukul 6 sore. Sementara aktivitas warga di luar rumah dibatasi hingga pukul 8 malam. Namun aturan ini tidak berlaku bagi warga yang memang harus pulang beraktivitas di atas batas jam malam. Sementara layanan antar atau delivery service dibatasi maksimal hingga pukul 9 malam. Pemerintah Depok tengah mengkaji langkah penindakan bagi pelanggar jam malam usai berakhirnya masa sosialisasi. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Depok mencapai 2.000 kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok resmi memberlakukan pembatasan aktivitas warga di jam malam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami ada Pak Dadang Wihana, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Depok. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang, Mbak Lebih, ya. Pak Dadang, ini apa yang mendasari Kota Depok ini memberlakukan adanya pembatasan jam malam? Pertama mungkin perlu kami luruskan kembali bahwa istilah untuk Kota Depok, kita tidak menggunakan istilah jam malam, kita tidak memberlakukan jam malam, tetapi kebijakan kita adalah pembatasan aktivitas warga. Hal ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus yang terus terjadi di dalam setiap harinya. Kita tahu bahwa data menunjukkan selama 3 minggu terakhir ini, kasus import case itu mendominasi rata-rata 70% dalam setiap minggunya. Dari kasus import case itu berpengaruh terhadap penularan di lingkungan keluarga dan juga komunitas. Pada saat yang lalu, gugus tugas COVID Depok sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya melalui surat edaran wali kota terkait dengan protokol kesehatan ketika kembali ke rumah dari bekerja maupun dari tempat kerja. Itu dalam rangka mengingatkan warga di dalam lingkungan keluarga agar import case tidak menularkan kepada lingkungan keluarga. Lalu untuk pribadinya, kita sudah mensosialisasikan terkait dengan kebijakan personal lockdown. Jadi memproteksi diri sendiri dengan melockdown diri sendiri melalui penggunaan masker, mencuci tangan, lalu juga menjaga jarak, dan juga untuk menghindari kerumunan keramaian. Ini hal yang sudah biasa dipropagandakan di semua level dan juga di semua tingkatan. Nah, lalu untuk sasaran komunitas dalam hal ini warga, saat ini Bapak Wali Kota Depok memberikan arahan dengan melihat kondisi terkini dari peningkatan kasus itu melalui surat edaran Wali Kota di mana dilakukan pembatasan aktivitas warga hingga jam 8 malam. Nah, untuk aktivitas ekonomi seperti minimarket, mall, dan lain-lain, itu sampai jam 6 sore atau jam 18.00, dan untuk layanan antar itu diberikan dispensasi sampai jam 8 malam. Nah, itu latar belakang mengapa kami memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dalam rangka mengurangi frekuensi interaksi sosial
warga yang saat ini kadang sampai malam hari, ada kegiatan-kegiatan pertemuan sampai malam hari yang rentan terjadinya penularan pada kalangan komunitas. Ya. Baik, dokter, bagaimana dengan sasaran yang ingin dicapai ini? Apakah ada sasaran khusus pusat-pusat keramaian tertentu di Kota Depok yang memang secara spesial ini khusus untuk dikurangi begitu aktivitasnya? Ya, yang pertama tentunya tadi pusat-pusat perbelanjaan untuk aktivitas ekonomi pada hari pertama kemarin Satpol PP, camat, lurah juga bergerak untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada warga dan alhamdulillah responnya cukup baik, terutama pusat-pusat perbelanjaan modern dia sudah merespon dengan menyampaikan informasi kepada tenan dan lain-lainnya melalui berbagai media. Lalu selama 3 hari ini kita melakukan sosialisasi dan edukasi. Karena apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran warga agar ada kepedulian di dalam rangka ikut berpartisipasi memproteksi diri, lingkungan keluarga dan komunitasnya dari penyebaran COVID-19. Ya. Baik, Pak Dadang, pemberlakuan atau pembatasan aktivitas warga ini apakah hanya imbauan saja atau ada yang dikenakan sanksi tegas? Baik, selama 3 hari ini kita melakukan sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tahapan-tahapan kami dalam menyusun formulasi kebijakan kemarin. Lalu tahapan berikutnya setelah kami melakukan sosialisasi dan edukasi, pada hari keempat kita akan melakukan penindakan, pengawasan dan penindakan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh TNI dan Polri di semua wilayah. Jadi saat ini Satpol PP juga sudah turun di semua kecamatan dan juga kita memberdayakan, mengoptimalisasikan kampung siaga COVID. Jadi Kota Depok ini kota yang pertama untuk mendeklarasikan RW sebagai basis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19. Jadi pada tanggal 1 April kita sudah membentuk kampung siaga COVID sebanyak 925 kampung siaga COVID. Jadi secara personil, secara kelembagaan itu terstruktur dari kota hingga ke level RW dalam hal ini kampung siaga COVID. Ya. Baik, Pak Dadang, terakhir singkat saja, sampai kapan Pak pemberlakuan aktivitas ini dilakukan? Apa nantinya akan ada evaluasi juga Pak? Ya, kita tentunya melakukan evaluasi secara simultan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan COVID setiap minggu. Jadi kita tahu bahwa status risiko daerah itu setiap minggu dan satu-satunya data yang dikeluarkan adalah dari Satgas penanganan COVID tingkat pusat. Jadi secara periodik setiap minggu kami lakukan evaluasi dan tentunya kebijakan ini tidak permanen, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi terkini, kondisi mutakhir setiap perkembangan kasus. Dan beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan kepada sahabat warga, bagi sahabat warga yang bekerja hingga malam hari, ya misalkan pulang dari Jakarta, dari Bogor, dari Bekasi, pulang kerja melewati jam 8, itu jangan risau bahwa hal ini diperkenankan, disilahkan, karena ada ID card, nanti juga mungkin ada dari surat tugas dari masing-masing kantornya. Sebagai contoh misalnya di Cimanggis ada industri, dia ada shift malam dan lain-lain, itu diperkenankan, disilahkan. Jadi aktivitas tetap berjalan ketika warga melakukan aktivitas pekerjaan di luar Kota Depok. Tentunya kan perlu waktu untuk perjalanan misalnya dari Jakarta hingga ke Depok. Ya. Baik, terima yang dibatasi, kasih. Mohon maaf, mungkin saya tambahkan. Silakan, yang dibatasi Pak. Ada aktivitas sosial. Iya. Baik. Ya, aktivitas sosial. Ketika ada pertemuan-pertemuan hingga malam hari dan lain-lain, nah itu yang kita akan batasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadang Wihana, juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kota Depok sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.